alat yang digunakan untuk pembuatan kompot saat ini, kita membutuhkan sospen, kemudian rubber spatula. Spatula ini tahan panas, jadi bisa digunakan untuk mengaduk. Kemudian bowl atau mangkok untuk meletakkan produk yang sudah jadi. Kemudian kita membutuhkan stove atau kompor untuk proses memasak strawberry kompot. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kompot: strawberry, sedikit air, gula pasir, lemon, dan batang kayu manis. Untuk proses pembuatannya, pertama kita panaskan air dengan gula, hidupkan stove-nya. Setelah dimasukkan air sama gula, kita panaskan sampai mencair. Gulanya sampai mencair. Penggunaan apinya, kita menggunakan api yang sedang. Kalau sudah mencair, bisa dimasukkan stroberinya. Setelah dimasukkan stroberinya, kemudian dimasak sampai kurang lebih 7-10 menit hingga stroberinya masih berbentuk potongan-potongan kecil. Untuk proses pembuatan strawberry kompot ini menggunakan api kecil selama 7-10 menit. Kita tunggu sampai dia mulai melunak. Sambil dimasak, stroberinya bisa dimasukkan cinnamon sticknya. Dimasak dengan api kecil menggunakan metode stewing. Dilakukan sampai bentuk potongannya masih terlihat dan sudah mulai agak reduce, agak menyusut airnya. Kemudian dimasukkan lemonnya. Ini bisa digunakan kalau teman-teman suka. Kalau misalkan tidak suka, bisa diganti dengan yang lain. Bisa menggunakan vanilla, ataupun ginger, ataupun kulit dari sunkist. Ini dimasak sampai reduce dengan stew method. Hasilnya seperti ini. Masih terlihat bentuk potongan stroberinya. Setelah selesai, kita matikan kompornya. Kemudian bisa kita pindahkan di bowl. Hasilnya seperti ini. Jadi masih terlihat bentuk stroberinya, kemudian airnya sudah mulai menyusut. Ini bisa digunakan untuk pendamping dessert ataupun cake ataupun pancake. Kalau misalkan mengganti dengan buah lain bisa, misalkan kita gunakan peach atau mango atau kiwi. Jadi apapun bisa digunakan untuk pembuatan kompot ini. Sekian materi kali ini, bertemu lagi di materi selanjutnya bersama saya, Ibu Dini Murniati. Selamat datang di bakingworld.id, kursus secara online yang menjelaskan secara detail dan pasti jadi hasilnya. Bersama saya, Ibu Murniati. Materi pembuatan ganas. Ada sospen yang sudah diisi dengan air untuk proses oven Mary. Kemudian
digunakan untuk memasak krim. Kemudian gunakan alat balon whisk. Kita bisa gunakan pada saat kita proses dark berry. Untuk proses Mary, Recording in progress. yang kita buat fungsinya sebagai side dish atau penyerta untuk pembuatan cake, kemudian sebagai topping ataupun filling. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan ganas, ada saucepan yang sudah diisi dengan air untuk proses oven Mary. Kemudian ada pan digunakan untuk memasak krim. Kemudian kita gunakan alat balon whisk. Dari rubber untuk mengaduk. Kemudian rubber spatula ini tahan panas, jadi kita bisa gunakan pada saat kita proses mengaduk dark coklat pada saat kita oven Mary. Kemudian kita membutuhkan kompor untuk proses oven Mary. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan ganas, dark coklat, kemudian krim, dan butter. Pembuatan ganas yang dilakukan, panaskan, kita letakkan coklatnya. Biarkan sampai dia melting, kemudian kita panaskan krim. Kita gunakan api kecil. Supaya meleleh. Setelah meleleh, baru krim coklat. Coklat kita panaskan dengan teknik oven Mary. Jadi menggunakan air di saucepan separuhnya dari tinggi pannya. Boleh diaduk sekali sampai melting. Kemudian krimnya kita panaskan dengan api kecil dengan proses simmering, tidak perlu sampai mendidih. Kita tunggu sampai dark coklatnya meleleh dan krimnya hangat. Dark coklatnya kita oven Mary atau ditim sampai dia melting. Boleh dimatikan apinya, jadi yang kita gunakan hanya uap airnya. Aduk sampai dia betul-betul melting.
Ini sudah meleleh, matikan. Kita hanya gunakan uap airnya. Kemudian ini sudah hangat, matikan. Pindahkan coklatnya. Kemudian masukkan krim. Sambil diaduk sampai menjadi halus. Dalam kondisi panas bisa kita tambahkan butter supaya hasilnya lebih glossy. Nah, ini dia dark coklat ganache. Fungsinya sebagai filling, topping, ataupun sebagai campuran dalam proses pembuatan dessert, contohnya mousse, panna cotta, dan produk-produk pastry lainnya. Sekian materi kali ini, bertemu lagi di materi selanjutnya bersama saya, Ibu Dini Murniati.